Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memberikan tutorial penghitungan uji sampel komparatif dengan one way ANOVA. Nah, di sini ada contoh soal efektivitas 3 model pembelajaran di sekolah, yaitu ada pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika, ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini kenapa angka 1? Karena kita pemecahan masalah kita gunakan angka 1, kemudian discovery learning kita gunakan angka 2, dan yang ketiga inquiry kita gunakan angka 3. Baik. Lakukan pengujian hipotesis komparatif K sampel dengan signifikasi 5%. Oke, baik teman-teman, kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 25. Nah, data tadi kita masukin nih. Nah, muncul ya. Tadi yang pemecahan masalah kita gunakan angka 1, kemudian discovery learning kita gunakan angka 2, dan yang inquiry kita gunakan angka 3. Nah, cara pemasukannya angka 1 dulu nih, dimasukin dulu nilai-nilainya. Kemudian sampai 10, tadi kan ada 10. Kemudian diikuti dengan metode belajar yang kedua. Kemudian metode belajar yang ketiga, beserta nilainya. Oke, kita pergi ke variabel view. Baik, nah di sini kita ubah yang kolom pertama jadi prestasi. Terus ininya jangan lupa ya teman-teman, desimalnya diubah menjadi 0, kemudian value-nya non. Nah, di sininya juga sesuai. Kemudian measure. Kenapa kita ubah ya jadi scale? Kenapa scale? Karena dia adalah variabel terikat. Kemudian di kolom kedua kita ganti model pembelajaran. Nah, di sini kan ada 3 ya. Tadi yang pertama, nanti teman-teman input dulu nih. Yang satu yaitu pemecahan masalah, yang kedua discovery learning, dan yang ketiga inquiry. Kemudian diklik OK. Nah, di sini nominal karena dia ada 3 ya. Nah, sudah nih teman-teman. Ini sudah. Kemudian kita pergi ke data view lagi. Kita klik analyze. Nah, di sini selanjutnya kita pergi ke compare min dan klik one way ANOVA. Nah, di sini yang prestasi kita masukkan ke dependent list, yang model kita masukkan ke faktor. Nah, kita klik option selanjutnya. Di option kita butuh homogenitas dulu nih, datanya apakah homogen dan deskriptif. Klik 2 ya, kemudian continue. Nah, selanjutnya kita klik post hoc. Nah, biasanya untuk uji komparatif digunakan LSD. Kita klik LSD, kemudian continue. Setelah itu klik OK. Tunggu ya. Nah, di sini sudah muncul nih deskriptifnya, tes homogenitasnya, ANOVA-nya, kemudian multiple comparisons. Nah, di sini tes homogen kita lihat data tes homogennya. Di sini dengan signifikasi 0,447. Bisa dikatakan homogen atau sama, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan 0,447. Berarti lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa data tadi yaitu homogen. Nah, kemudian kita lanjut ke ANOVA. Nah, di ANOVA ini apabila signifikannya lebih kecil dibanding 0,05, maka dia dikatakan ada perbedaan. Nah, kita lihat nih signifikan di sini kan 0,08. Dia berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditafsirkan bahwa data tadi memiliki perbedaan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke multiple comparisons. Nah, kita bahas nih. Nah, di sini
ada pemecahan masalah dengan discovery learning. Nah, di sini kita lihat apakah ada perbedaan antara pemecahan masalah dengan discovery learning. Kita lihat signifikannya. Tadi kan kalau ada perbedaan berarti signifikan lebih kecil dibanding 0,05. Nah, di sini kan 0,0116 berarti dapat dikatakan bahwa pemecahan masalah dengan discovery learning tidak ada perbedaan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat pemecahan masalah dengan inquiry. Nah, kita lihat di sini signifikansinya ada 0,04. Berarti dia ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena nilai signifikansinya lebih kecil dibanding 0,05. Begitu teman-teman. Dan dilihat lagi discovery learning. Nah, apakah ada perbedaan dengan pemecahan masalah? Kita lihat di sini 0,16 sama ya, sama yang seperti di atas tadi yang ini. Pemecahan masalah dengan discovery learning, dia tidak ada perbedaan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Kemudian kita lihat discovery learning dengan inquiry. Nah, nilai signifikannya pun lebih besar, 0,528 lebih besar dibanding 0,05. Dia dikatakan tidak ada perbedaan. Nah, kemudian kita lihat inquiry dengan pemecahan masalah. Nah, ini sama ya, kayak di atas tadi, 0,04. Berarti dia bisa dikatakan bahwa ada perbedaan nih antara inquiry dengan pemecahan masalah. Seperti itu. Dan yang terakhir ada inquiry dengan discovery learning. Dia dihasilkan signifikannya 0,528, yang artinya tidak ada perbedaan antara inquiry dengan discovery learning. Oh ya teman-teman. Nah, ini kan ada nih main difference. Apa namanya? Ada nilai rata-rata. Perbedaan rata-rata. Nah, kenapa di sini 12.000? Dia didapat dari pemecahan masalah dikurang discovery learning. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan pemecahan masalah 86,00 dan discovery learning 74,00. Nah, itu hasilnya sekian, 12.000. Jadi ditemukannya ini yaitu dari pemecahan masalah A dikurangi bagian pemecahan masalah yaitu bagian I dikurangi dengan bagian J, maka akan muncul data mean difference ini. Baik teman-teman, segitu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya untuk teman-teman. Terima kasih.